Hello everybody, welcome back to another episode of Alertizen Podcast. Hari ini kita beda banget nih, Alertizen semua karena kita di sini semua pakai masker. Yes. Alasannya apa sih, Ca, kita pakai masker? Alasannya hari ini kita pakai masker adalah due to the traffic of COVID-19 cases yang lagi increasing nih sekarang di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kita akan membawakan podcast yang sangat-sangat berbobot dan bermutu. Biasanya enggak ya? Enggak. Jujur banget sih lu. Dan hari ini kita udah ditemenin sama the one and only Dr. Rana Rik Winoto Gultom atau kita panggil Dok Rana ya. Selamat datang dokter. Selamat datang dokter. Kenapa kita undang Dr. Rana ke sini? Karena dia punya pengalaman selama 3 bulan sebagai tenaga medis kali ya. Garda paling depan. Tenaga medis dan garda paling depan dalam melawan COVID-19 di Wisma Atlet. Betul. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama Dokter Rana nih. Silakan Dok, waktu dan tempatnya. Loh, kok jadi formal? Kenapa jadi kayak kondangan? Gue gak suka podcast ini. Gue gak mau nonton. Bercanda. Nama gue Rana Rik Winoto Gultom. Hobinya ya? Hobi. Hobinya apa ya? Memerangi COVID-19. Hobinya Main game ya? iya. Kan bener gamers. Baru tahu. Tahu, gue tahu. Lalu Instagram lo? Instagram Rana Rik. @ranarik. Ranarik. Buat Alertizen yang penasaran atau mungkin mau tanya-tanya langsung sama Dokter Rana, bisa banget langsung follow aja di Instagramnya Dokter Rana yang tertera di bawah ini. @ranarik. @RANARICK. Hafal. Gue hafal karena gue baca. Oke. Kita kembali lagi ke pokok permasalahan Oh, kenapa iya. Anda berada di sini. Betul. Betul. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari keprihatinan kita ya. Kita jarang-jarang loh merasa prihatin. Iya, jadi di Alertizen Podcast ini tuh kita tuh lama-lama kok mikir ya, ini Covid kok kagak kelar-kelar. Kemarin kayak sempat ada harapan tuh new normal ya. New normal. Dan kita kayak bener-bener merasa lepas dari kandang gitu. Nah terus tidak dinyana-nyana entah dari mana, ini kok trafficnya naik lagi. Dan Yes. sekarang ini kayaknya masyarakat ya, mungkin teman-teman Alertizen juga lagi berada di fase galau atau mungkin Iya sih. mungkin Setuju. kayak antara si Covid ini tuh seserem itu enggak sih? Benar. Gitu. Nah kalau menurut Dokter Ana sendiri yang kemarin habis volunteer nih di Wisma Atlet kurang Yes. lebih 3 bulan ya? 3 bulan. Itu gimana sih pengalamannya dalam menjadi garda terdepan ini dalam menangani kasus COVID-19 ini? Silakan Dok. Oke. Nah, pada saat untuk memilih kenapa pengen jadi di Wisma Atlet itu sebenarnya banyak sih yang dipertimbangkan. Pertama kan kalau dari diri sendiri pengen ikut serta gitu loh. Gila. Iya. Tepuk Tepuk tangannya. tangannya! Ada yang virtual. Sorry. Karena kan memang balik lagi ke sumpah dokter lagi kan. Iya gitu sih. kan. Lagi. Sama dokter di mana memang tujuan dari dokter itu mengaplikasikan ilmunya gitu. Iya sih, benar sih. Gitu. Kalau bukan untuk dari diri kita, untuk negara siapa lagi gitu loh. Gila. Sangat menohok ya. Baru kali ini gue kasih triple applause buat narasumber podcast Hat-trick nih. kita, sumpah. Gitu. Jadi nah, selain dari diri sendiri dikarenakan ini masih penyakit baru, jadi masih ragu sebenarnya. Oh, dari Lu lu sendiri pun masih sempat ragu. maju Sempat mundur ragu, ya. Iya, sempat ragu. Selain itu habis itu dari Kayak orang lu tua. menghadapi sesuatu yang belum pernah lu baca di buku. Betul. Iya Selama sih. lu kuliah kedokteran ya nggak sih? Iya, gitu. Iya loh. Juga ya. Lalu setelah itu kan dari keluarga juga ada. Jadi Iya tekanan sih. dari kiri kanan juga banyak. Dari keluarga. Dari pacar mungkin Dari pacar, ya. ya. Si Gita di sini nih. Jadi banyak gitu loh pertimbangannya. Lalu setelah itu dari teman yang saya kenal cuma baru 1 orang doang yang mau ke sana gitu. Oke. Maksudnya selain lo? Iya betul. Oh. Dari fakultas. Iya. Dari apa? Dari alma mater sendiri. Motor sendiri ya. Jadi mau ke sana kan jadi agak kurang tahu gimana keadaan Wisma. Iya betul Nah, betul. lalu habis Sama itu seperti orang- kita nih orang-orang awam pada Iya umumnya sih, iya. kayak
Nebak-nebak doang kan kita Ah, bisa. kayak Nebak apa kayak sih di sana gitu bagaimana nggak sih? sih di sana, lalu habis itu bagaimana kehidupan di sana, belum lagi nanti kan harus dikarantina gitu. Kita nggak boleh keluar. Selama 3 bulan lu nggak Selama 3 bulan keluar. nggak ada Berarti lu keluar. LDR dong 3 bulan. Iya. Anjay. lalu habis itu nggak bisa, bingung nanti kalau misal peralatan mandi habis gimana. Lalu habis itu Ada go shop nggak sih? kita bisa kemarin kan Iya. sempat kita bisa Go-shop. Gojek gitu. Gitu. Tapi sekarang kemarin itu udah ada update terbaru, udah ada Indomaret rupanya di sana. Oh, udah ada Indomaret tepuk tangan tepuk tangan. Ini kenapa banyak sponsor ya? Nggak ada yang bayar loh. Gak apa sih, gak apa. Ada toko Udah. kelontong. Udah ada ini, udah ada apa namanya supermarket di sana. Oke. Minimarket. Minimarket. Oh, Supermarket oke. gede banget. Jadi minimarket untuk nakes, jadi untuk para kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu Tapi disediakan khusus di buat situ. nakes doang ya? Iya. Tenaga Iya. kesehatan. Jadi itu kan si Wisma ini kan mulai ada itu bulan Maret ya. Betul. Benar, Pada saat, darurat itu kan. Darurat kan. Nah, itu RSDC asik. Wisma. Darurat copit. darurat COVID. Nah, jadi disediakanlah untuk tower-tower yang beroperasi itu masih di tower 7 dan tower 6. Baru Oh, 2 dulu ya ya, yang dua, digunakan. gitu. Ya bener sih Berdua. sesuai sama berita. Lalu untuk 7 itu para pasiennya, tower 6-nya itu untuk para nakesnya. Oh, di Gitu. situ. Nah, nakes-nakes yang bekerja yang berhadapan dengan pasien-pasien yang positif, nah itu tetap dibedakan dengan nakes-nakes yang kerjanya Suspek ya? operasional, Oh, oke, fungsional, oke, oke. Oh, gitu. oke. Harus dibedain tetap gitu. Jadi Maksudnya, emang seprosedural itu ya? ya minimal jadi minimal kontak gitu. Minimal kontak. Nah, lo kemarin jadi yang part mana tuh? Nah, pas saya masuk itu kan bulan Gak apa-apa Pak. terlalu formal Iya. ya. Kayak lagi ujian sidang. Gak apa-apa. Jadi Dek pengalamannya Canda dok. Senyamannya aja dok. Soalnya biasanya kan kalau ngomong sama Oh, ini kan, pasien ya. saya gitu loh. Kalau saya sakit dok ya. Bercanda. Oke. Nah itu kan sudah ada dibuka beberapa tower lagi gitu. Untuk saat ini. Saat ini. Hmm. Nah, Makin itu banyak soalnya ya. pas saya masuk itu ada tower 4, tower 7, Mhm. nah sama tower 3. Oke. Nah, Jadi udah nambah 3 tower dari Nama pertama. tower 3 itu khusus nakes, Mhm. tower 4 itu para pasien, Mhm. yang 7 juga pasien juga gitu. Jadi itu dimulai biasanya perawatan tuh di lantai 7 sampai lantai 32. Itu lo tiap hari pakai hazmat dok. Pasti. Jadi kan kita setiap dokter di situ Pasti. pakai hazmat. Iya. Panas Gitu. banget ya. Nah, pengalaman lo apa nih? Kalau sebenarnya pengalaman pakai hazmat tuh menarik sih sebenarnya. Waduh. Kan aneh Bener. Menarik. Karena kayak Menarik. iya. Gini, kita pakai baju pasti kita mikirnya kenyamanan ya. Iya dong. Pakai hazmat tuh nggak ada mikir kenyamanan lagi. Oke. Keamanan. Keamanan. Iya. Mau nggak enak ataunya enak, itu tuh udah ya udah tinggal pakai. Nilai plus aja lah pokoknya itu ya. Iya, gitu. Yang paling penting Jadi gue kan, aman dulu. Nah, dari Oke. hazmat itu kan banyak merek. Oh, Nah, merek. banyak banget kan. Dari mulai yang bagus sampai yang seadanya itu Oke. berasa Oke. gitu loh. Oh, berasa. Tetap berarti kayak kita pakai baju ya berarti ya. Iya. Nah, giginya shift pagi ya kan. Shift Nah, itu pagi. shift pagi itu kita masuk jam 6 pagi. Nah, Oke. karena kita pakai hazmat, Pakai berarti hazmat. kan perkiraan 30 sampai 45 menit kita harus prepare. Oh, Itu lama- pakai lama hazmat ya? doang. Iya. Wow. Dari top to toe gitu. Iya, betul. Oh, lama ya. Head to OOTD toe. ribet ya. Ribet, ribet Padahal banget. ujung-ujungnya sama semua kan, nggak Iya. bisa dibedain. Terlihatnya Terlihat sama sama. ya kan. Nah, kita biasanya kalau saya itu kalau jaga pagi itu jam 5 itu udah bangun. Oke. Jam 5 udah bangun karena Saya kan masih harus minum tidur. dulu kan. Oke. Nah, karena minum itu pun kita nggak boleh banyak-banyak waktu pagi mau jaga pagi. Biar Karena nggak kan- copot lepas pakai ya. Iya. Tapi lu dehydrate nggak sih Iya. di dalam hazmat itu? Badannya ngaco sih jadinya. Badannya ngaco. Aus ya. Oh, Tapi aus. pengen kencing. Oh, aduh. Bingung enak gak sih? banget sih? Iya iya. Iya kan. Pada saat itu tower 4 itu kan baru operasi lagi. Mm-mm. Nah, rupanya ada masalah dengan kelistrikannya. Oke. Waduh. Jadi mati ya kan. Aha. Untuk satu tower dari lantai 1 sampai tower lantai 32 itu mati lampu. Oh,
banyak juga. Terus? Iya kan. Naik lift, wah nggak bisa. Makanya nggak bisa. Di situ pada Pakai saat hazmat. itu kan kita dibagi ya. Iya. Nah biasanya kita kalau jaga shift pagi, malamnya kita dikabarin sama ketua tim, katimnya kita, dokter militernya itu, Dokter militer. untuk jaga di lantai sekian siapa gitu, dokter siapa. Nah Gitu. Jawabnya apa? Siap pelatih gitu iya, atau? siap mohon izin. Oh gitu. Dia beneran gak sih? Serius. Waduh, gue jadi inget tali. Iya kan, siap pelatih Kalau gitu. enggak nanti randu monitor. Gitu. Wes. Waduh, oke. Siap. Itu. Lu kalau ke Militer. ruang perawatan ini nggak tiarap? Enggak ya? Hazmatnya kotor dong, Ca. Maaf. Kayak perang jadinya. Nah, lalu habis itu kita udah tahu nih. Saya di kemarin itu pada saat itu ditugaskan di tower 7. Oke. Nah, tower 4 teman-teman yang lain. Hmm. Gitu. Nah, di tower 4 itu kebetulan itu para pasien-pasien yang masih membawa hasil rapid positif. Itu kan TKI-nya masih di rapid kan, belum di swab. Nah, rencananya akan di swab di Wisma Atlet. Nah, lalu si Katim ini kan dia bilang pada saat saya mau ngambil baju gitu untuk hazmatnya, dia bilang katanya, "Dok, nanti kalau misalnya sampai jam 6 tower 4 belum hidup, nanti tolong gantiin dokter yang itu ya." Itu nah, kebetulan dokter yang jaga di tower 4 itu perempuan semua. Oh gitu. Iya. Susah kan gitu loh. Kasian sih. Nah, kayak gitu. Tapi masih mau mikir positif. Masih mau mikir positif. Hidup lah gitu. Oke, kan. pasti Karena hidup lah Optimis gitu. banget hidup optimis, Anda ya. iya harus optimis, harus positif ya kan. Kelihatan. Nah, Terus langsung baca tarot deh lu. lalu ya udah sampai pas kita lagi operan, itu kan dokter-dokter yang jaga yang shift malam, kita operan sama yang pagi ya kan. Iya. Nah, dioper, dipanggil sama Katim. Dipanggil sama Katim, "Dok, tower 4 belum hidup lampunya," gitu katanya. Minta tolong gantiin ya dokternya ya gitu. Ya kita sebagai relawan ya mau nggak mau ya kan. Iya. Udah dikasih tahu ya mau nggak mau kita laksanain. Betul. Gitu, apalagi kita dibawa kerja dokter militer kan. Iya. Cukup ketat gitu ya. Cukup ketat. Iya. Cukup Daripada- iya dan tidak aja Iya, sih. iya, Jawabannya iya. itu doang. Iya. Enggak, hanya iya dan siap. Hanya iya dan siap. Oh iya benar siap juga ya. gitu loh. Iya Nah, benar. Lalu ya udah kita dipilih 4 dokter gantiin itu, kita ganti cowok semua. Oh. Nah, ya udah lalu kita operan sama yang di dokter tower 4. Ya udah diceritain gitu kan. Tadi kita mati lampu, kita turun dari lantai 32 sampai ke Oh my lantai 1. god. Itu kita mikirnya oke, itu turun. Pakai hazmat. Iya, gimana kita yang mau jaga naik ke sana? Oh iya benar juga. Iya kan? Itu kayak wow. Oke. Imajinasi langsung bermain. Oh iya kan? Nah, di situ ya. Lalu Pagi-pagi tuh ya. iya, mikir dalam hati tuh rasanya kesel gitu ya kan. Kenapa harus jaganya gini bener. banget gitu. Hidup loh. begini amat Iya ya kan. Belum ketemu sama pasien-pasiennya nih. Masih mikir mau ketemu sama pasiennya aja udah ribet nih. Iya sih. Iya kan? Wah, ya udah operan, kita operan sama PR pasiennya apa yang Iya. mau dikonsulkan ke dokter spesialis apa aja gitu kan. Udah, kita pergi ke tower 4. Sampai tower 4 itu kan masih bingung nih. Karena kan tiap tower itu bentukannya sama. Iya. Cuma tangga daruratnya beda-beda tempatnya. Oh gitu. Iya kan? Udah gitu mati lampu kan gelap ya. Iya. Nah, karena gelap itu kita kekurangan cahaya. Betul. Nah, kita kan di sana kan kerja nggak boleh bawa HP, nggak boleh. Nggak boleh. Oh Nggak boleh. gitu. Iya, karena kan kita kan masuk ke dalam maksudnya tempat infeksius. Infeksius. Kita pulang kan jangan membawa. Jangan membawa Iya sih, apa-apa. bener-bener. Jangan meninggalkan dan membawa apa-apa. Iya. Wah, serem Gila. ya, serem. Tapi boleh bawa senter nggak? Ya kan kita nggak mikir mati lampu. Oh iya benar juga. Mohon maaf, mereka dokter. Mereka kemana-mana bawa stetoskop, Oh, iya. bukan senter ya. Oke, Bukan oke. Dora di Explorer. Benar. Ya udah kita cari, rupanya itu di tower 4 itu kita harus cari tangga yang kita bisa ke lantai 3, baru dari lantai 3 kita naik lewat tangga darurat. Gila. Sampai Gitu. lantai 32. Nah, itu kan masih dibagi-bagi. Iya. Kita dari 4 itu yang operasi itu Belum lantai 32 selesai ceritanya. sampai ke lantai 25. Itu 25 sampai 32 itu ada pasien. Oh. Nah, kebetulan saya dapatnya tuh di lantai 32. Oke, 32, mantap. 31, Paling 30. paling sial ya, paling sial. Iya, mentok hitungannya kan. Wah gila Nah, sih. akhirnya ya udah
dan keadaan udah pakai hazmat ya. Gitu dari awalnya belum keringetan. Wah ini kayak Itu kan- lu mandi banget sih keringetan. Parah. Lu Jadinya kayak berasa di sauna gak sih? iya. Dia tuh hobinya nge-gym juga sebenarnya. Oh, oke. Dari lantai 3 sampai lantai 3 itu kurang lebih 29 tangga kan. Berarti maksudnya 29 Lantai. Lantai. Iya, lantai. Iya. Gua enggak tahu tuh anak tangganya berapa banyak Iya tuh. kan. Ya itu, hitungannya sampai di lantai 32 udah basah semua, udah keringetan. Itu udah ngos-ngosan. Iya kan? sih. Itu udah mati lampu. Iya, Apalagi iya, itu kan iya. gelap banget ya. 5 Iya, menit iya. sampai lantai 32 lampu nyala, sakit hati nggak Oh lo? enggak. Enggak. Belum. Masih mati lampu. Belum. Masih. Nah, belum lagi udah sampai di sana pasien-pasiennya udah ricuh. Oh, ricuh. Karena kan itu panas Panas, banget ya. panas. Oh Iya, iya, gue iya, lupa. iya, Panas benar. banget, nggak ada listrik, Nggak ada AC ya berarti kan? gitu kan. Nah, pasien-pasiennya udah Duh, gitu, panas jadi banget mau nih, nggak Dok. mau nggak mau kita harus tenangin dulu ya kan. Aduh. Tenang ya? Tenangin. Enggak ya. Enggak boleh enggak. pegang kan? Enggak boleh pegang. Oh iya. Nah, Iya. sampai situ kita nunggu sampai perkiraan jam 10 baru hidup lampu. Oh my god. Jadi ya udah posisi basahnya itu hazmatnya kan tembus gitu sama keringet ya. Oke. Kalau kita duduk di sofa bekas di ya? workstation, Iya. itu ada bekasnya. Oh, nyeplak gitu ya. Nah, hitungannya 1 jam pertama kita udah basah kuyup, kita nunggu 7 jam sampai nanti shift berikutnya kita gantian. Oh, gila sih. Sauna berjalan sih, bener sih, 7 Ca itu, jam, Ca. jadi hitungannya basah. Basah banget Gitu. ya. Tangan Lembab coy masalahnya kayak ya gitulah. Pantes dia kurusan sih sebenarnya. Iya. Anda mau kurusan, jadilah volunteer di Wisma Atlet. Salah, Anda mau kurusan pakai hazmat. Iya. Nah, ini menurut apa dokter nih sebagai seorang tenaga kesehatan atau apa nakes, mengapa di Indonesia khususnya di Jakarta kan kita sebagai pusat penyebaran pandemi itu sangat sulit untuk menekan angka penularan pandemi ini, kenapa sih? pertama kita ini DKI Jakarta, pusat ibu kota. Betul. Gitu kan. Pertama mereka itu bisnis, ekonomi, lifestyle semuanya ada di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Betul. Nah, lalu habis itu pasien positif pertama kan dilaporkan kan di Jakarta juga. Di Gitu Depok. kan. Boleh nyebut gak sih? Semua orang udah tahu kan. Semua orang udah tahu, tahu ya. Di Land Today kan ada di Land Today. Nah, setelah Line itu Today. mobilitas orang-orang yang di Jakarta khususnya itu kan cukup tinggi. Betul. Perpindahan antara satu orang, misalnya pagi gue mainnya di Jakarta Barat, malamnya gue di Jaksel. Iya. Itu kan bener tinggi sih. banget kan. Nah, bisa jadi dari orang Bekasi mainnya ke Jaksel. Jaksel. Banyak itu Banyak. banyak mobilitasnya tinggi banget ya kan. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang sulit dihadapin kita sekarang adalah kurangnya edukasi. Edukasi. Apa sih corona itu? Penyakitnya itu seperti apa? Oke. Untuk awal itu seperti apa gitu kan? Setelah itu apa aja sih gejalanya? Oke. Gitu loh. Nah, setelah itu edukasi tentang corona itu kurang dan kesadaran tiap orang-orangnya itu kurang. Kesadaran masyarakat maksud lo kan? Betul. Nah, dikarenakan banyak sekali orang-orang yang tanpa bergejala itu memberikan spekulasi gitu loh. Berspekulasi gitu loh. Sebenarnya bukannya mereka saya bilang warga-warga itu tidak paham. Tapi mereka itu gak mikir gitu loh untuk memutus rantai itu gue harus punya effort juga sebenarnya. Jadi bukan nakes dan pemerintah aja yang bekerja, karena warganya juga. Iya sih, bener Gitu. sih. Jadi you guys need us to cooperate gitu ya. Betul. Nah, lalu tadi Kuncinya saya kerjasama ya. lalu untuk dari data dari Pusdatin itu memang DKI itu penyumbang positif rate paling tertinggi kasus aktifnya. Dari Pusdatin. Oke. Untuk angka kumulatifnya itu pada saat tadi saya cek ya, angka terakhir itu di 71.000 untuk Jakarta Untuk sendiri. Jakarta saja ya. Serem ya, Bro ya. 71.000. Iya. Itu kumulatif dari sejak pertama kali kasus Pertama ditemukan. kali. Nah, pertama kali sampai tadi di tanggal sekarang 29 September ya. 29 September. Nah, setelah itu positif rate-nya itu paling tinggi di angka di usia-usia umur 31 sampai 40 tahun. Oh. Karena dia banyak bergerak tadi. Iya. Di usia Berarti itu produktif bukan ya. mitos ya, Itu. tapi itu beneran ya? Benar. Oh.
Itu 31 sampai 40 tahun itu paling tertinggi. Itu dia di 31 sampai 40. 31% dari 100%. Dari 1%. Nah, yang kedua, yang kedua nih. yang kedua itu umur 19 sampai 30. Serius? Kita dong berarti. Iya. Serius? Karena serius. kan yang dari banyak yang kita dengar itu adalah yang lebih beresiko adalah 45 tahun ke Nah, atas. betul. Bahkan sampai banyak banget perkantoran yang kayak 45 tahun ke atas emang full work Full, from iya kan, home, work tapi from untuk home. yang usia-usia Di bawah itu masih bisa shifting dan Betul. segala macamnya. Tapi malah faktanya yang terinfeksi kebanyakan Iya. di umur-umur. 3140 dan di bawah 30 tahun. Nah, Ini fakta. Oke. fakta. Ini data ya, data Iya, ya. data. Sebenarnya karena si COVID itu kan nggak memilih Iya gue sih. nyerang lo, gue nggak nyerang lo, kayak gitu Oke. kan. Iya sih. Nah, sekarang dia memilih untuk orang-orang yang menghindari PHBS gitu loh, pola hidup bersih sehat. Pola Ya kan? hidup bersih sehat. Iya. Sehat. Nah, PHBS. seperti kayak kita kebiasaan yang mau makan tidak cuci tangan, Oh, kayak gitu, oke. sering menyentuh bagian Cuman pakai embun di teh. yang penting basah ya kan. Iya, Kayak gitu. embun di es teh bersih makan. Ya itu, dikarenakan pertama mobilitasnya sangat tinggi, lalu habis itu kurangnya edukasi dan kesadaran. Nah, boleh deh kerja, apa setelah kerja itu pulang ke rumah langsung? Kan enggak. Kita nggak tahu ya. Dengerin Gi, pulang. Gue sering pulang langsung. Bener sih, itu karena tadi gaya hidup tadi Betul. sebenarnya. Gaya hidup. Karena Nah, waktu di awal-awal itu bahkan kita berdua ya pernah memiliki asumsi bahwa imun kita cukup kuat. iya. Karena kita masih muda. Iya, karena kayak kalaupun kena pun kita yakin kita bisa sembuh. Iya, gitu. iya sih, Kita gitu. jumawa gitu Jumawa, kan. Karena saya jumawa. memang dikatakannya di berita seperti itu, Iya. 45 tahun ke atas lebih Gitu. beresiko. Nah, maksudnya di sini tuh sebenarnya bertujuan kenapa kita tidak memandang umur siapa imun yang lebih kuat, mana yang lebih rentan terkena, mana yang bisa beresiko dengan gejala berat. Yes. Itu sebenarnya untuk memutuskan dan mengakhiri pandemik ini. Oke. Kalau yang mudanya tetap tinggi mobilitasnya, dia belum tentu dia itu sehat Yes. dengan imun yang bagus, bisa jadi dia carrier. Pulang Gitu. ke rumah ketemu Gitu. orang tua, Iya kan? ya kan? Nah, maksudnya itu bagaimana cara memutuskan memutuskan rantai itu kan Yes, berarti kan yang membawa ini harus diputus. Bener. Iya Iya sih. kan? Carrier harus diisolasi sendiri. Makanya orang tanpa bergejala itu harus diisolasi gitu. Bukan kita suzon dengan orang lain Yes. gitu loh. Masyarakat sendiri enggak. Cuma supaya kita memfasilitasi supaya mereka itu tidak meresikokan orang lain. Oke. Jadi kita udah malang melintang Malang ngomongin melintang. COVID-19 dari A sampai Z, Sampai dari Z. macam-macam mitos, macam-macam spekulasi yang awalnya gue sama Hagi menyimpulkan sendiri kayaknya imun kita kuat ini gitu kan. Ternyata malah faktanya tuh di umur-umur kita ini yang Iya. mendominasi. Nomor Yang 2 tadi beresiko ya. tinggi. Beresiko terinfeksi. Beresiko. Yang menyumbang terinfeksi. positif. Rate. Rate-nya tinggi. Oke. Umur-umurnya kita. Actually semua orang beresiko, but the Pasti. fact is Iya. kita adalah penyumbang rate Terbanyak. positif juga loh Benar, termasuk. benar. So sekarang Dokter Ana, sebutkan Sebutkan 3 hal yang terbesit di benak Anda asik kan? ketika Saya mendengar tadi. kata COVID-19. 5, Waduh. 4, 3, 2. Ini tunggu habis dulu baru gue jawab. Gak usah, capek dong hitungnya. Biasa sama dokter militer nih. Iya, kenapa sih? Yang terbesit pertama, yang terbesit apa ya? Jaga diri. Wis, jaga diri. PHBS. Yang ketiga, komunikasi. Wis, komunikasi. Kenapa? Kenapa komunikasi? Gue malah pengen nanyain kata terakhir. Iya. Biasanya kita nanya kata pertama, Betul. tapi Betul. sekarang kita mau nanya kata terakhir. Kenapa lo pilih kata komunikasi? Gini. Untuk relate dengan COVID-19 COVID-19. gitu. Kenapa, Itu Bro? relate dengan hubungan tau. Mohon lah. Adem banget ya kalau denger sound effect gitu tuh kayak gitu. Kenapa dokter pilih Gini, komunikasi? sekarang lagi banyak yang dibicarain antara dokter-dokter dan kebetulan di lapangan di Wisma itu saya banyak menemukan Oke. sebenarnya. Kenapa saya bilang komunikasi? Sekarang
selain kita men-treat pasiennya dengan sesuai dengan penyakitnya, rupanya banyak banget yang nge-report bahwa gangguan kesehatan mental itu banyak terganggu waktu di COVID ini. Oh, Nah, khawatir berlebihan karena kan kita makhluk sosial. harus Makhluk sosial. berinteraksi. Of Betul. course, kita anaknya social. Yang banget. dulunya kita gue main ke rumah lu ya. Iya. Gue bosen nih. Sekarang kita gue mau nelpon lu nih, atau kita nanti video call. Video call. Sampai sebatas itu. Mhm. Sedangkan kita video call dan langsung ketemu langsung seperti Beda ini aja, ya? pasti beda. Iya sih bener. Iya kan, impressionnya beda, habis itu Reach-nya beda. reach-nya beda. Loh, ini ngomongin sosial media. CTR-nya beda. Oke. Jadi banyak banget yang sebenarnya selain karena kesehatan mental itu jadinya terganggu, nah untuk proses penyembuhannya juga sebenarnya terganggu juga. Oh gitu. Betul. Jadi kita menghadapi masalah yang baru jadinya, kayak gitu. So, sebagai closing statement Dari seorang tenaga kesehatan atau dokter. yang Oke. sudah terjun langsung, nah, ya ke Wisma Atlet menghadapi COVID, naik ke lantai 32 pakai hazmat, nih. Keringetan. Iya, keringetan sampai nyeplak. Nyeplak. Bener. Kira-kira ada pesan-pesan apa yang pengen banget, unek-unek apa dari hati terdalam, terutama buat teman-teman LRTizen yang sekarang ini lagi nonton podcast kita, supaya tuh kita semua tuh pastinya nggak ketularan ya, amit-amit, bisa bertahan, bisa bertahan Di hidup. tengah badai pandemi COVID-19 Iya. ini. Dan pastinya karena memang environment kita tidak memungkinkan untuk tetap di rumah aja full, kita untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan aman itu gimana di tengah badai pandemi COVID-19 ini? Jaga diri. Karena kita yang tahu tentang bagaimana keadaan kita, Oh, oke. bukan orang lain, gitu. Oh, itu maksudnya ya. Iya, jaga diri. Jaga diri. Nah, jaga diri itu minimalkan resiko kita menginfeksikan orang lain gitu loh. Nah, kan kita kan pergi mau nggak mau kita misalnya contohnya kita saya kan mau kerja dok gitu loh. Bagaimana Iya sih. sih supaya saya aman gitu kerjanya? Bener. Ya jaga diri dengan apa? Dengan PHBS gitu loh. Yes. Nah, kalau protokol kesehatannya bagus, baik, environmentnya oke, gitu loh, kondisi ruangannya juga mensupport full, kayak gitu. Nah, ya udah nggak masalah. Oke, LRTizen, Yang pertama berarti adalah jaga diri. jaga diri. Yang Kedua adalah perilaku PHBS. hidup bersih sehat, Iya. ya kan? Dan yang ketiga, kalau misalnya dua hal tadi sudah dipenuhi, baru kalian boleh bisa untuk kerja di luar rumah. Secara Bener gak sih? aman. Secara aman ya. Betul. Oke, gila ya. So LRTizen, gak berasa banget ini kita udah dapat banyak banget insight ya. Langsung dari Dokter Rana Betul. yang udah pernah terjun langsung di Wisma Atlet. Dari kita yang mungkin ngebayangin Wisma Atlet itu seperti apa, nggak ada gambarannya, seserem itu. Betul. Dan kalau misalkan kita udah amit-amit ternyata dinyatakan sampai. positif itu bukan akhir dari dunia ya. Bukan, Ternyata betul. tadi bahwa ada juga Betul. pasien yang sudah di ICU bahkan masih bisa pulang gitu. Karena ada protokolnya, ada prosedurnya di mana Betul. kita bisa menjadi sehat. Oh ya, di kesempatan ini juga kita ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya di Jakarta yang sudah memerangi COVID-19. Di mana aja, enggak cuma di Wisma Atlet. Gila. Semoga teman-teman LRTizen juga bisa membawa impact positif ke community-nya masing-masing, gila. supaya bukan cuman tenaga medis aja nih yang berjuang memerangi benar, COVID-19, tapi kita semua juga secara solid mendukung kinerja dari tenaga medis ini. Betul sekali. Tumben ya podcast kita sangat bagus banget ya insight-nya ya. Sangat berfaedah. Karena sekarang kita punya ahlak. Iya. So LRTizen, gak berasa kita udah sampai di akhir episode kali Yes. ini bersama dengan Dokter Rana yang Dr. udah Rana. memberikan kita banyak banget informasi seputar COVID-19. Betul? Buat teman-teman LRTizen yang punya saran, Punya saran. next episode kita mau bahas apa Bisa atau isi. Ya benar, bisa langsung isi komen di bawah ini. Don't like to like and subscribe juga di channel kita. Yes. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut dan lebih personal, bisa langsung ke Instagramnya Dokter Rana. @ranarik. Yeah.
So, this is the end of our episode Alertizen Podcast. Live up your life. Wah, telinga gue kayak pakai hazmat.